Pemirsa, baru pekan lalu kita mengangkat siapa yang menganiaya para ustadz. Ketika itu sudah ada 5 kasus dengan 1 korban jiwa, ustadz di Bandung, Prawoto namanya, yang dipukul pakai besi oleh yang menyerangnya. Kesimpulannya, pelaku adalah orang gila. Begitu juga kasus yang kedua, walaupun tidak sampai meninggal dan hanya luka-luka. Pekan ini 4 kasus lagi menyusul. 1 orang menyerang gereja di Jogja, menyebabkan 3 orang terluka dan 4 orang terluka. Salah satunya adalah pastor dari gereja itu yang lagi memimpin misa. Kemudian setelah Jogja, ada lagi kasus di Palmerah. Anak-anak muda menyerang ustadz di sana. Dan pagi ini di Tuban, tapi sebelum Tuban, kabarnya ada biksu di Tangerang yang sempat hampir diusir dari rumahnya karena diduga memimpin ibadah di rumahnya itu. Pagi dini hari tadi di Tuban, Jawa Timur, ada 1 mobil berisi 5 orang, 1 orang turun dan melempar kaca-kaca masjid di Tuban. Belum ada kesimpulan apakah ini juga gila atau tidak. Tapi 7 jam yang lalu di Pandeglang terjadi penganiayaan kepada pimpinan pesantren di sana. Dan diduga juga dilakukan orang gila. Dan Tuban juga dikira gila. Banyak pertanyaan di masyarakat. Kok terlalu cepat polisi mengatakan yang menyerang ustadz atau yang menyerang masjid itu orang gila? Dan apakah orang gila bisa merencanakan dengan matang penganiayaan yang harus dia lakukan, bahkan bisa mengejar korbannya beratus-ratus meter? Ya, jadi pertanyaan yang mungkin kita akan minta jawabannya dari Mabes Polri sebentar lagi. Jadi total dari Januari sampai Februari ini ada 10 kasus yang cukup meresahkan masyarakat, karena tidak hanya menimpa para pemuka agama Islam, tapi juga menimpa agama Katolik dan Buddha. Saya ingin ke Mabes dulu. Di sini oleh Pak Slamet pribadi. Terima kasih banyak Pak Slamet. Jadi dadakan karena yang udah konform ternyata ditugaskan ke Surabaya. Dan Pak Slamet terpaksa menggantikan.
Terusnya satu orang lagi, Kombes Polisi Pujo. Iya. Pujo Hartono. Iya. Dalam perjalanan tadi. Dalam perjalanan. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Saya minta penjelasan dari Pak Slamet atas banyak pertanyaan nih di publik. Iya. Termasuk kenapa Densus harus turun untuk yang di Jogja. Kok yang di tempat lain Densusnya nggak turun, tapi justru disimpulkan langsung bahwa pelakunya orang gila. Iya. Silakan, Pak. Iya. Densus ini adalah tim khusus di mana mempunyai gerakan dan reaksi yang cepat dengan unsur atau sistem komando yang terarah. Artinya ketika ada kejadian-kejadian khusus yang perlu mendapatkan perhatian, baik itu mengundang perhatian masyarakat maupun mengundang perhatian para pimpinan kepolisian, maka satuan ini dengan cepat dan segera diturunkan. Tentu kalau Densus ini turun, itu tergantung dari intensitas perkara yang ada, yang terjadi. Sebetulnya satuan-satuan kerja yang ada di wilayah itu mampu, tapi ini karena perlu ada perhatian khusus dari negara, dalam hal ini adalah kepolisian, maka Densus bisa diturunkan. Itu Mas. Kenapa misalnya ya di Bandung kan korbannya sampai dipukuli, sampai tewas, itu tidak melibatkan Densus? Iya. Dari sisi prosedur tetap, kepolisian itu di dalam menangani perkara, baik itu penyelidikan maupun penyidikan, itu tidak melihat latar belakang. Akan tetapi kita lihat cara melakukan kejahatan atau kriminal, kemudian motivasi. Kalau latar belakang itu hanya sekedar background dari kasus, itu pun kalau ditemukan. Muara akhirnya, apakah cukup bukti atau tidak cukup bukti? Ketika cukup bukti, ada persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diteruskan ke pengadilan. Kalau tidak cukup bukti, maka dihentikan demi hukum. Kalau misalnya menyangkut kejiwaan seseorang, penyidik tidak bisa memutuskan dengan cara mandiri, otonom, tidak bisa, maka harus ada keterangan. Karena memang di dalam KUHP, kalau tidak salah pasal 1 butir 26 atau butir 28, memang keterangan ahli itu diperlukan ketika terhadap kasus-kasus tertentu. Kalau ini mencakup kejiwaan, tentu orang yang ahli, faham soal kejiwaan itu. Ya itu justru pertanyaan publik. Karena seperti Tuban yang pagi ini. Iya. Polres Tuban udah mengumumkan bahwa pelakunya gila. Iya. Ini kan belum ada Betul. observasi kepada orang itu. Setahu saya orang bisa dinyatakan gila. Iya. Observasinya itu berhari-hari, berbulan-bulan tuh. Iya. Data belum lengkap masuk ke saya tentang Tuban. Ya. Tetapi memang prosedur penyidik atau kasatker, katakanlah Kapolres atau siapapun pimpinan dari penyidik tidak bisa menyimpulkan apakah itu gila, labil atau apapun. Berarti itu sudah ada keterangan sedikit dari para ahli atau ada ditemukan semacam bukti sedikit bahwa ini kejiwaannya memang kurang stabil. Jadi penyidik tidak bakalan sembarang menyampaikan bahwa ini gila atau sakit jiwa dan lain sebagainya. Semua ada dasar untuk menyimpulkan itu. Karena ini adalah kesimpulan hukum, maka ada proses hukum untuk melakukan pemeriksaan. Ada keterangan ahli yang dijelaskan oleh ahli, maka ada kesimpulan berdasarkan keterangan ahli itu. Menurut Pak Slamet, ini rangkaian banyak sekali loh. Ya.
bulan ini aja bisa 10 kasus. Ini satu rangkaian besar. Betul. Ada kaitan nggak antara kasus ini? Iya. Ada kaitan juga nggak antara yang nyerang ustadz dengan yang nyerang pastor? Iya. Dan juga biksu? Iya. Memang penanganan kasus itu selalu ada multi persepsi, tergantung dari sudut pandang yang bersangkutan dimanapun itu berada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia selalu ada sudut pandang untuk menganalisa kasus itu kemudian menyimpulkan. Tapi yang jelas memang kejadiannya berangkai, hampir mirip, tujuannya sama, maka bisa disimpulkan sama. Tapi percayalah bahwa polisi tidak akan terpengaruh dengan persoalan itu. Persoalan politik, latar belakang suku dan ras, agama tidak ada. Cukup bukti diteruskan sesuai, tidak cukup bukti dihentikan sesuai dengan pasal 109 ayat 2 kalau tidak salah. Iya, tapi publik